Halo semuanya. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan 21. Namun sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu dong anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dira Sabrina, NIM 2019 008 288. Dan yang kedua, Oktavia Saputri, NIM 2019 008 313. Dan yang terakhir yaitu Hasan Bukhori 2019 008 318. Nah, langsung aja ke pembahasan. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Dira Sabrina. Kepada Dira Sabrina, saya persilahkan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pajak PPh 21 itu? Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Untuk dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang selanjutnya ada macam-macam penghasilan berupa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus THR, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Di sini termasuk ke dalam WPDN PPh Pasal 21. Dan selanjutnya ada upah, honorarium, komisi, fee, uang hadir, hadiah, dan penghargaan, termasuk ke dalam WPLN PPh Pasal 26. Selanjutnya yang termasuk dalam subjek pajak PPh 21 yaitu yang pertama ada pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Yang kedua ada penerima uang pesangon, yaitu dana pensiun dan jaminan hari tua. Yang ketiga ada bukan pegawai, yaitu ada tenaga ahli, seniman, dan artis. Yang keempat ada peserta kegiatan yang berupa juara kompetisi dan pemenang door prize besar. Pembahasan selanjutnya ada penentuan golongan penerima penghasilan. Yang pertama yaitu pegawai, untuk ketentuannya sebagai berikut, yaitu orang pribadi, bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja secara tertulis maupun lisan, melaksanakan suatu pekerjaan, memperoleh imbalan, dan berdasarkan periode tertentu. Yang kedua yaitu ada pegawai tetap, untuk ketentuannya sebagai berikut. Pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang secara teratur mengelola perusahaan. Pegawai bekerja menurut kontrak dalam jangka waktu tertentu atau full time. Yang ketiga yaitu ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ketentuannya sebagai berikut. Hanya menerima penghasilan bila bekerja, menurut jumlah hari kerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Selanjutnya ada penentuan golongan penerima penghasilan bukan pegawai. Ketentuannya sebagai berikut. Orang pribadi, selain pegawai tetap dan tidak tetap, memperoleh imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan menurut perintah atau permintaan pemberi penghasilan, contohnya seperti tenaga ahli, seniman, artis, dan lain-lain. Kemudian, untuk penentuan golongan penerima penghasilan peserta kegiatan, ketentuannya yaitu orang pribadi terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, menerima atau memperoleh penghasilan terkait keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, contohnya seperti peserta perlombaan di segala bidang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dira tentang penentuan golongan penerima penghasilan. Ada 3 poin dari penentuan golongan atau penerima pensiun ini. Yang pertama, orang pribadi atau ahli waris.
Orang pribadi atau ahli waris, orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Ada dua golongan yang disebut ahli waris. Yang pertama, orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat. Yang kedua yaitu memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terikat dengan perkawinan. Poin yang kedua yaitu menerima imbalan untuk pekerjaan masa lalu. Dan poin yang ketiga termasuk menerima JHT atau THT. Slide selanjutnya yaitu pengecualian subjek pajak. Pada slide ini pengecualian subjek pajak ada dua pengertian. Yang pertama, pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya. Syaratnya yang pertama yaitu bukan WNI, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Dan yang kedua yaitu penjabat perwakilan organisasi internasional. Nah, tapi dengan syarat bukan WNI di Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu jenis penghasilan menurut golongan penerima. Jenis penghasilan menurut golongan penerima ada beberapa poin dalam slide ini. Yang pertama yaitu pegawai tetap. Pegawai tetap ini pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan tidak teratur. Jenis penghasilannya yaitu penghasilan teratur atau penghasilan tidak teratur. Yang kedua yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, pada pegawai ini, pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis. Pada jenis penghasilan pegawai tidak tetap ini, yaitu upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah bulanan. Yang ketiga yaitu bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam 1 tahun kalender sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatannya. Pada jenis penghasilan dari bukan pegawai yaitu honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya. Yang keempat yaitu peserta kegiatan. Nah, pada peserta kegiatan ini orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan termasuk mengikuti rapat atau sidang atau seminar lainnya itu menerima dan memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Jadi hasilan pada peserta kegiatan ini yaitu uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya. Yang kelima yaitu penerima pensiun. Penerima pensiun ini orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Jenis penghasilan pada penerima pensiun yaitu uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya. Dan poin yang terakhir, pihak yang terkena PHK. Pihak yang terkena PHK adapun jenis penghasilannya yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT atau JHT, pembayaran sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu natura atau kenikmatan sebagai penghasilan. Pada slide ini penerimaan dalam bentuk natura, kenikmatan itu diberikan kepada bukan WP. Yang pertama bukan WP, yang kedua WP yang dikenakan PPh final, dan yang ketiga WP dikenakan dengan norma perhitungan atau demand profit. Adapun penghitungan nilai natura atau nilai kenikmatan yaitu natura atau harga pasar, yang kedua kenikmatan atau nilai wajar. Selanjutnya yaitu golongan penerima penghasilan yang berhak menghitung PTKP. Golongan penerima penghasilan yang berhak menghitung PTKP yang pertama yaitu pegawai tetap.
Yang kedua, pegawai tidak tetap. Yang ketiga, penerima pensiun berkala. Dan yang keempat, bukan pegawai tetapi dengan syarat memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong. Dan yang ketiga, tidak memperoleh penghasilan lainnya. Nah, terima kasih Saudara Hasan atas penjelasannya. Berikut ini saya Oktavia akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap itu untuk menghitung penghasilan teratur itu ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu pekerja tersebut bekerja sebelum awal tahun dengan kewajiban subjektif sudah ada pada awal tahun, dan gaji seminggu dikali 4 karena dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu efektivitas kerja, dan gaji sehari itu nanti akan dikalikan 26 karena 26 adalah efektivitas dalam 1 bulan saat bekerja. Perhitungan karakteristik ini nanti ada PH bruto sebulan dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran pensiun, maka akan menghasilkan PH neto sebulan atau PH. Dan PH neto sebulan itu nanti dikurangi neto setahun dan PTKP setahun, maka akan menghasilkan PPh terutang pada tarif pasal 17. Namun PPh terutang itu perhitungannya yaitu ada pada 1 tahun. Jadi untuk PPh per bulan nanti PPh terutang itu dibagi dengan 12 karena 12 adalah 12 bulan. Selanjutnya yaitu dengan karakteristik baru bekerja setelah awal tahun. Nah, ini kewajibannya sama, subjektif sudah ada pada awal tahun, dan gaji seminggu itu dikali 4 dan gaji sehari itu dikalikan 26. Aspek yang diperhitungkan yaitu PH bruto sebulan dikurangi biaya jabatan sebulan dan iuran pensiun, maka akan menghasilkan PH neto sebulan, di mana PH neto sebulan ini nanti dikurangi PH neto setahun dan PTKP setahun, maka akan menghasilkan PKP, dan kemudian PKP tersebut nanti dihitung dengan PPh terutang. PPh terutang itu nanti 5% dari PKP, karena 5% adalah syarat pada PPh pasal 21. Nah, untuk menghitung PPh per bulan, nanti PPh terutang itu dibagi berapa jumlah bulan yang pekerja tersebut lakukan di perusahaan tersebut, sehingga akan menghasilkan PPh per bulan. Selanjutnya dengan karakteristik dia sudah bekerja setelah 1 tahun. Dalam PPh ini perhitungannya yaitu PH bruto dalam sebulan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, maka akan menghasilkan PH neto sebulan. Dan kemudian PH neto sebulan itu dikurangi PH neto setahun dan PTKP setahun. Nah, ini dalam catatan PH neto setahun ini nanti dikali 12 bulan karena sudah 1 tahun, maka akan menghasilkan PKP. Nah, PKP itu nanti akan menghasilkan PPh terutang jika dikali 5%, syarat pasal 21. Nah, untuk menghitung PPh per bulan, itu nanti PPh terutang tersebut dibagi 12, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya karakteristik PPh penghasilan tidak teratur, di mana PPh ini dalam setahun ditambah dengan tidak teratur dikurangi PPh teratur setahun. Jadi perhitungannya yaitu PH teratur setahun nanti dikurangi PH tidak teratur, maka akan menghasilkan PH bruto setahun, di mana PH bruto setahun ini dikurangi biaya jabatan setahun dan iuran pensiun, maka akan menghasilkan PH neto setahun, di mana PH neto setahun ini nanti dikurangi PTKP setahun, maka akan menghasilkan PKP. Dan jika PKP itu sudah terhitung, maka PPh terutang juga akan terhitung dengan syarat PKP dikali 5% syarat pasal 21, maka akan menghasilkan PPh terutang.
Oke, langsung saja masuk ke contoh. Contohnya yaitu Lisa adalah karyawan, namun dia belum berkeluarga dan dia bekerja di PT Sirah pada bulan Januari 2018 dan memperoleh gaji sebesar 4 juta sebulan. Dalam bulan tersebut, ia menerima bonus sebesar 5 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 60.000 yang dibayarkan dalam 1 bulan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Terus pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Dan berapakah PPh yang harus disetor di bulan Januari? Untuk pembahasannya kita di slide selanjutnya. Nah, untuk menghitung PPh 21 atas gaji dan bonus, maka gaji setahun nanti ditambahkan bonus, maka akan menghasilkan PH bruto setahun. Dapat kita ketahui tadi gaji setahun itu 72 juta dan bonus dalam 1 tahun tersebut yaitu 5 juta, maka PH bruto yang dihasilkan selama setahun yaitu 77 juta. Nah, 77 juta itu nantinya akan dikurangi oleh biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali 77 juta, maka akan menghasilkan 3.850.000 dan iuran pensiun yang dibayarkan setiap bulannya 60.000, maka dikali 12 maka akan menghasilkan 720.000 dan total pengurangannya yaitu 4.570.000. PPh bruto setahun itu dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan dan pensiun, maka akan menghasilkan PH neto setahun yaitu 72.430.000 dan PTKP dalam setahun yaitu 54 juta. Maka PKP pada 1 tahun itu yaitu 18.430.000. Nah, untuk menghitung PPh 21 yang terutang yaitu 5% dikali PKP yaitu 18.430.000, maka akan menghasilkan 921.500, di mana 921.500 itu nantinya akan diperhitungkan pada PPh 21 atas bonus. Dan selanjutnya perhitungan gaji setahun, yaitu gaji setahun yaitu dapat kita ketahui tadi 72 juta dan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 4.320.000, maka akan menghasilkan PH neto setahun yaitu 67.680.000 dan PTKP selama setahun yaitu 54 juta, maka PKP pada setahun itu yaitu 13.680.000. Dan untuk menghitung PPh 21 yang terutang, 5% tersebut dikali PKP. PKP tadi didapatkan 13.680, maka akan menghasilkan 684.000. Nah, tadi pertanyaannya yaitu PPh atas bonus yang harus dibayarkan, yaitu 921.500 yang dihasilkan oleh perhitungan sebelumnya atau di slide sebelumnya dikurangi dengan 684.000, maka akan menghasilkan 237,5. Jadi PPh 21 atas bonus tersebut yaitu 237.500. Dan untuk menghitung berapa banyak yang harus disetor pada bulan Januari, maka PPh terutang 684.000 itu dibagi 12 karena ada 12 bulan ditambah dengan PPh atas bonus, maka akan menghasilkan 294,5. Maka Lisa harus membayar PPh 21 atas bonus sebesar 237,5 dan harus membayar pada bulan Januari sebesar 294,5. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.